Kabupaten Banggai Kepulauan, yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan wilayah kepulauan yang beribu kota di Salakan. Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 130.000 jiwa pada tahun 2024 dan terdiri dari 12 kecamatan, 3 kelurahan, serta 141 desa. Banggai Kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam hal pemerataan pelayanan publik, terutama di sektor sosial. Sebagai garda terdepan dalam menangani isu-isu sosial, Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki peran penting dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Terlebih dalam data yang dirangkum oleh BPS tahun 2024 pada indikator kemiskinan, Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 14.860 jiwa. Namun, hingga saat ini, masih ada tantangan dan juga kendala yang dihadapi dalam proses penyaluran bantuan, seperti data penerima yang tidak valid, usang, dan belum terintegrasi. Akibatnya, bantuan seringkali tidak tepat sasaran, menimbulkan ketidakadilan sosial, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan juga tentunya berpengaruh pada persentase penduduk miskin setiap tahunnya. Untuk menjawab tantangan tersebut, lahirlah sebuah aksi perubahan yang inovatif, Pesona. Penguatan sinergi lintas OPD dalam pelayanan sosial terpadu. Aksi perubahan ini dipelopori oleh Siti Kurdia Makawaru, Sarjana Kehutanan, Magister Manajemen, menjabat sebagai Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan sekaligus Ketua Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 409 Tahun 2023. Didampingi oleh Coach Andi Syahrani dan Reni, Sarjana Peternakan Magister Sains, serta dimentori langsung oleh Muhammad Amin, Sarjana Pendidikan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan. Inilah milestone inovasi Pesona. Terdiri dari 6 milestone dengan 20 kegiatan. Milestone pertama, terwujudnya kesepahaman dengan stakeholder internal dan eksternal. Konsultasi ke mentor. Reformer melakukan konsultasi, koordinasi, serta melapor terkait rencana aksi perubahan kepada mentor, memperoleh izin dan dukungan, serta menjelaskan secara detail persiapan dalam menyusun langkah-langkah kerja pelaksanaan aksi perubahan. Pertemuan dengan stakeholder internal. Reformer berkoordinasi dengan stakeholder internal untuk membangun kesepahaman terkait pelaksanaan aksi perubahan mengenai tujuan, sasaran, dan metode yang digunakan secara rutin selama periode implementasi dengan fokus pada komunikasi efektif dan sinergi antar unit kerja. Advokasi dan komunikasi dengan stakeholder eksternal. Reformer berkomunikasi dengan stakeholder eksternal, termasuk pemerintah daerah dan lembaga terkait, memastikan pihak eksternal memahami arah perubahan, menerima masukan konstruktif, serta mendukung keselarasan dengan kebijakan yang berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusli Moidadi, STMT AIPO, selaku Bupati Banggai Kepulauan. Dengan ini menyatakan mendukung aksi perubahan yang digagas oleh Saudari Siti Kurdia Makawaru, SHUT MM, dengan judul Penguatan Sinergi Lintas OPD dalam Pelayanan Sosial Terpadu atau Pesona Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan. Saya Ratna Saring Turungku, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan. Saya Umar Pundeng Ali, Sarjana Pendidikan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Camat Tinanggung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan. Saya Nurhatullah Basir Lawas, SPI MM, Camat Tikun Selatan. Mendukung aksi perubahan yang digagas Oleh Siti Kurdia Makawaru, SHUT MM, selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam melaksanakan pelatihan pemimpinan Administrator Angkatan 3 tahun 2025 dengan judul Penguatan Sinergi Lintas OPD dalam Pelayanan Sosial Terpadu, singkat Pesona, Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan. Semoga dengan lahirnya inovasi ini dapat mewujudkan optimalisasi data penerima bantuan sosial, serta mewujudkan penguatan sinergi antar OPD dalam pelayanan sosial terpadu, sehingga bantuan sosial akan benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan dan berhak menerima. Identifikasi tim kerja efektif. Mengidentifikasi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan perubahan agar dapat bekerja secara efektif dan saling melengkapi. Puput kegiatan berupa daftar calon anggota tim beserta latar belakang dan keahlian, serta dokumentasi foto pelaksanaan. Milestone kedua, terwujudnya tim kerja efektif. Mengadakan rapat.
Reformer mengadakan rapat untuk menjelaskan maksud dan tujuan program serta menyampaikan pembaruan data dan rencana penggunaan web sebagai solusi layanan sosial berbasis digital. Membentuk tim kerja efektif. Reformer menetapkan struktur organisasi dan pembagian tugas anggota tim, memastikan setiap anggota memahami peran dan tanggung jawabnya secara jelas, sehingga pelaksanaan perubahan dapat berjalan efisien dan terkoordinasi. Penandatanganan SK Tim Kerja Efektif. Menetapkan struktur organisasi dan pembagian tugas tim kerja. SK ini menjadi dasar resmi pelaksanaan program, sekaligus memberikan kejelasan peran bagi setiap anggota tim. Membuat SOP tim kerja efektif. Memastikan setiap anggota tim memahami langkah-langkah kerja secara jelas, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi. Milestone ketiga, pembentukan sahabat pesona dan validasi data awal. Melaksanakan pertemuan dengan pemerintah kecamatan, menyampaikan rencana kegiatan pelayanan sosial terpadu, membangun kesepahaman antara dinas sosial dan pihak kecamatan agar pelaksanaan program berjalan selaras dan didukung penuh. Menyusun SK Sahabat Pesona. Dilakukan penetapan struktur organisasi dan pembagian tugas anggota tim. Kegiatan ini bertujuan memastikan setiap anggota memahami peran dan tanggung jawabnya secara jelas. Melakukan validasi data awal, berkoordinasi dengan sekretaris daerah dan pemerintah desa untuk menginventarisasi data kakak miskin, memastikan data penerima bantuan sosial lebih akurat dan terkini, menginventarisasi jenis-jenis bantuan sosial. Diawali dengan rapat lintas bidang untuk mengumpulkan data, kemudian data diklasifikasikan dan dimasukkan ke dalam sistem. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya informasi bantuan sosial yang dapat diakses masyarakat melalui web Pesona. Milestone keempat, terwujudnya sosialisasi dan implementasi Sahabat Pesona. Persiapan sosialisasi di 2 kecamatan. Tim kerja menyiapkan materi sosialisasi di 2 kecamatan, yaitu Tinangkum Utara dan Totikum Selatan. Kegiatan ini mencakup penyusunan bahan sosialisasi dan koordinasi dengan camat untuk fasilitasi tempat. Persiapan sarana dan prasarana sosialisasi. Kebutuhan sosialisasi seperti desain spanduk, proyektor, laptop, undangan, dan ruangan kegiatan di Kecamatan Tinangkum Utara dan Totikum Selatan guna mendukung kelancaran pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi aksi perubahan pesona. Dilakukan sosialisasi program pesona di Kecamatan Tinangkum Utara dan Totikum Selatan, melibatkan camat, aparat kecamatan, Kasih-Kesa desa, dan sahabat pesona. Milestone kelima, terlaksananya publikasi dan promosi pesona. Melakukan advokasi dan promosi tentang pesona di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan portal digital Kominfo. Tujuannya adalah memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat dan membangun persepsi positif terhadap program. Mempersiapkan launching pesona. Dilakukan rapat bersama peserta PKA 3 Kabupaten Banggai Kepulauan untuk membahas jadwal launching untuk mendukung pelaksanaan launching program pesona secara optimal. Melaksanakan launching pesona. Seluruh inovasi peserta PKA 3 Kabupaten Banggai Kepulauan secara resmi diluncurkan bersama Bupati Banggai Kepulauan, memperkenalkan aksi perubahan kepada stakeholder internal dan eksternal, serta mengajak semua pihak berkomitmen mendukung proses perubahan. Milestone ke-6, terwujudnya optimalisasi data penerima bantuan sosial dengan pesona di 2 kecamatan. Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan. Bagian dari tahap implementasi, evaluasi bersama tim efektif dan sahabat pesona bertujuan meninjau capaian program, memvalidasi data kakak miskin dan jenis bantuan yang telah diterima, serta mengidentifikasi kendala selama pelaksanaan dari target awal 14 desa. Telah terkumpul data dari 65 desa berkat koordinasi lintas OPD, khususnya Dinas PMD. Data valid ini menjadi dasar penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, seperti PKH dan bantuan pangan non-tunai. Menyusun rencana tindak lanjut pesona. Melakukan koordinasi dengan pendamping PKH, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, dan aparat desa untuk memperkenalkan web pelayanan sosial pesona. Inovasi pesona bertujuan untuk membangun sistem pelayanan sosial yang lebih terintegrasi, akurat, dan mudah diakses, terutama oleh masyarakat desa, melalui sinergi antar organisasi perangkat daerah OPD, pembaruan data yang berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi seperti website pesona.
Masyarakat dapat mengakses layanan sosial tanpa harus datang langsung ke kantor dinas sosial. Dengan pendekatan kolaboratif dan digital, aksi perubahan pesona diharapkan mampu menciptakan pelayanan sosial yang lebih adil, efisien, dan terpercaya, serta memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banggai Kepulauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin SPD, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan, mendukung aksi perubahan yang digagas oleh Ibu Siti Kurdia Makarau SHUT NN selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 tahun 2025 dengan judul Penguatan Sinergi Lintas OPD dalam Pelayanan Sosial Terpadu atau PESONA Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan. Semoga dengan lahirnya inovasi ini dapat mewujudkan optimalisasi data penerima bantuan sosial serta mewujudkan penguatan sinergi antar OPD dalam pelayanan sosial terpadu sehingga bantuan sosial akan benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan dan berhak menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akhil Perseran selaku Kasih Kesejahteraan Desa Kalai. Saya menyampaikan apresiasi tinggi atas kesuksesan implementasi perubahan pesona dampaknya terasa signifikan dengan adanya data yang baik dan verifikasi serta tersedianya integrasi pesona akan memudahkan pelayanan sosial. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Farabi Abudi, warga masyarakat Desa Luksagu mengucapkan terima kasih dengan adanya aksi perubahan pesona. Dengan ini dapat memudahkan layanan sosial kepada masyarakat. Terima kasih. Saya Yuli Astuti Esos, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan, menyampaikan apresiasi tinggi atas kesuksesan implementasi aksi perubahan pesona. Dampaknya terasa signifikan sehingga dengan adanya data yang valid dan terverifikasi serta tersedianya website pesona akan memudahkan pelayanan sosial kepada masyarakat.